I've found the cure for regret. I don't feel a thing. Film ini diawali dengan seorang wanita tua yang bernama Robin. Ia sedang melakukan pembacaan novel yang baru saja ia rilis. Setelah acara selesai, seorang temannya Robin datang dan ia bernama Jim. Selain teman, Jim ini juga pernah jadi pacarnya Robin alias mantan waktu mereka masih muda. Dan kedatangan Jim ini untuk meminta Robin menuliskan sebuah novel tentang dirinya. By the way, profesi Jim ini adalah seorang ilmuwan dan ia baru saja menemukan sebuah obat ajaib, yaitu obat anti penyesalan. Dan ia meminta Robin menuliskan semua kisah tentang obat tersebut. Tapi karena tak menarik, Robin menolak permintaan Jim itu. Will you write my book? I've found the cure for regret. Goodbye, Jim. Setelah itu Sin beralih ke rumahnya Robin. Di sana Robin hidup bersama suaminya yang bernama Oscar. Kedua pasangan ini telah hidup bersama selama lebih dari 50 tahun dan sampai sekarang hubungan mereka masih mesra-mesra saja walaupun udah tua renta. Wow, you still take my breath away. Robin dan Oscar tak memiliki anak, jadi mereka benar-benar hanya hidup berdua. Sebenarnya Oscar ingin memiliki anak dari dahulu, tapi karena Robin terlalu sibuk di masa mudanya, hasrat ingin memiliki anak tersebut tak pernah kesampaian. Setelah itu salah seorang temannya Robin datang berkunjung dan ia bernama Jen. Karena Jen datang membawa cucunya, ketika Robin menggendong bayi tersebut, rasa penyesalan tak memiliki anak pun muncul. Ya, naluri keibuannya mendadak tergugah. Tapi apalah daya, ia udah jadi nenek-nenek alias udah gak produktif. Lalu, di sela-sela obrolan Robin dengan Jen sempat berucap jika seandainya suaminya yang sakit-sakitan telah mati duluan, ia ingin melakukan operasi plastik di Thailand. Ya, ingin kembali muda biar bisa cari suami baru alias ia nenek-nenek girang. Going to get a facelift with fillers in Thailand. Beberapa bulan setelah itu, seorang pria datang berkunjung dan pria tersebut langsung berucap apakah Robin masih menolak menuliskan novel tentang obat penyesalan. Have you given writing my story more thought? Jim? Tentu saja, Robin langsung menduga pria tersebut adalah Jim. Tapi saat pria itu berbalik badan, ternyata yang datang adalah pria muda. Dan ia adalah Jim yang udah kembali muda setelah minum ramuan obat yang ia temukan. May I come in? Told you I'd found a cure for regret. I'm going to go make some tea. Robin benar-benar syok dan ia masih mengira semua itu hanyalah ngigau, kalau bahasa kampung gue barasian. Robin langsung ke dapur mengambil minum, tapi saat ia kembali, penampakan Jim masih sama saja, alias ia benar-benar telah kembali muda. Karena semuanya benar-benar nyata, tanpa pikir panjang, Robin langsung mencari alat perekam suaranya dan tertarik menuliskan novel tentang penemuan Jim tersebut. Melihat istrinya sibuk mencari alat perekam suaranya, Oscar pun akhirnya bertanya, "Kau ngapain sayang?" Dan dengan lantang, Robin pun berkata kalau ia ingin menuliskan novel tentang kisahnya Jim. Lalu, karena Oscar tahu Jim itu adalah mantan pacarnya Robin, ia pun marah-marah dan langsung pergi menemui Jim dengan niat ingin mengusirnya. Tapi seketika Oscar pun benar-benar syok. Ternyata Jim yang ia kenal telah berubah kembali menjadi muda. Oscar. Who are you? Oscar, that is Jim. Who the hell are you? Setelah itu Oscar langsung mengajak Robin bicara berdua dan ia pun berkata kemungkinan semua itu hanyalah sebuah tipuan. Tapi Robin menjelaskan kalau dari dulu Jim selalu terobsesi mengembangkan obat anti penuaan dan Jim juga mengklaim kalau penuaan adalah sebuah penyakit. Itulah sebabnya ia mengembangkan ramuan obat tersebut.
Oscar akhirnya mencoba membuktikan sendiri apakah benar-benar lelaki itu adalah Jim. Dan ketika Jim menyebutkan panggilan yang selalu ia lontarkan pada Oscar saat mereka muda, barulah akhirnya Oscar percaya. Prove to me that you are Jim. That enough proof for you? Old socks. Right, that's it. I'm not making anyone tea. Setelah itu Robin dan Jim memulai interview dan akhirnya Jim menunjukkan botol obat yang ia beri nama dengan Novice. Sebelum melanjutkan interview, mereka terlebih dahulu melakukan tes medis apakah benar-benar aman atau tidak di tubuh orang lain. Dan mereka melakukan uji klinis pada putrinya Jim yang bernama Anna yang sekarang menjadi seorang pecandu narkoba dan gelandangan. Robin disuruh meneteskan cairan Novice tersebut ke mulutnya Anna. Dan ajaibnya, obat tersebut bisa memberikan efek lega pada Anna yang sedang sakau. Bahkan, obat tersebut tak mengancam jiwanya sama sekali. Cure the age disease. Cell rejuvenation cures most other diseases too. In a few short years, our dependence on modern medicine will, in all likelihood, be a thing of the past. Di sisi lain, karena sering merasa tangannya gemeteran, Oscar seorang diri memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, ternyata Oscar didiagnosa mengidap kanker pankreas. Dan kemungkinan ia bisa bertahan hidup selama 5 tahun ke depan hanya 20%. Ya, bisa dibilang lumayan untuk kakek-kakek berusia 75 tahun. Sepulangnya dari rumah sakit, Oscar mendapati Robin sedang beres-beres kamar. Dan dengan penuh semangat, Robin berkata kalau ia ingin menyiapkan kamar bayi. Seketika, Oscar benar-benar heran mendengar ucapan nenek-nenek tersebut. Tapi Robin menjelaskan kalau ia diberikan obat Novice untuk mereka berdua. Yang artinya, jika seandainya mereka berhasil kembali muda beberapa bulan lagi, otomatis mereka akan bisa memulai mendulang proses pembuatan anak yang selama ini tertunda. Tapi mendengar semua kabar itu, Oscar benar-benar ketakutan. Ya, karena ia udah divonis mengidap kanker. Tapi sayang Oscar tak memberitahukan pada Robin mengenai penyakitnya tersebut. I think they're both shaking now because you're here. Beberapa hari setelah itu, seorang perawat pun datang untuk mengambil sampel darahnya Robin. Ya, sebelum ia mengkonsumsi Novice, kesehatannya harus dipastikan aman terlebih dahulu. Tapi saat perawat tersebut ingin mengambil sampel darahnya Oscar, Oscar pun menolak dengan alasan ia akan melakukannya kalau semuanya telah berhasil pada Robin. Lalu, saat Robin bertanya, "Kenapa sayang, ada apa?" Oscar pun menjawab kalau ia tak sedikit pun menyesali semua yang telah ia lalui dengan istrinya tersebut. Tak satu pun momen yang ingin ia ulang, alias Oscar tak akan pernah mau meminum obat tersebut. That I don't regret a single day of my life with you. I'm not going to do Novus with you. Setelah itu Robin kembali melakukan interview dengan Jim. Di sana, Jim menjelaskan kalau obat Novice tersebut tak hanya mampu menyembuhkan penyakit usia, tapi juga mampu meremajakan sel-sel, bahkan menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi, jika seandainya obat tersebut disebarluaskan ke publik, otomatis perusahaan-perusahaan farmasi akan bangkrut. Hanya saja obat tersebut mampu meningkatkan aktivitas sel kanker, jadi penderita kanker tak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Jim juga menjelaskan, ia mengambil ramuan obat tersebut dari perusahaan farmasi tempat ia bekerja dulu. Ia menemukan racikan obat tersebut, hanya saja ia mendadak dipecat. Sehingga diam-diam Jim mencuri rumusan obat tersebut yang ia temukan dan ia kembangkan sendiri. Jadi secara tak langsung, jika seandainya Novice tersebar ke publik, otomatis nyawanya akan terancam. Let's check on Anna. You did this. Beberapa hari setelah itu, Oscar dan Robin menghadiri undangan pemakaman suaminya Jen. Ya, si nenek-nenek girang. Tapi kamu tahu apa yang dirasakan oleh Jen saat suaminya mati? Ia benar-benar lega dan tak sabar ingin segera pergi ke Thailand untuk operasi plastik agar bisa cari suami berondong baru.
I ended up never going to Thailand for facial surgery. Nothing to be ashamed of. Setelah itu, karena Oscar selalu berkata menolak untuk meminum Novice, ditambah lagi Robin yang benar-benar menyesal tak pernah sempat memiliki anak, Robin pun akhirnya memutuskan membawa Anna pulang alias mengadopsinya. Tujuannya untuk memancing hasrat Oscar yang ingin memiliki anak agar kembali muncul. Sehingga kalau ia udah bisa terpancing, otomatis Oscar akan mau meminum Novice. What are you doing? Is that why you thought I brought you here? No, darling. Beberapa hari setelah itu, Jim akhirnya datang dan memberitahukan kalau Robin telah lolos tes kesehatan alias ia udah bisa mulai minum Novice. Jim mulai menjelaskan kalau Robin harus minum 1 tetes setiap hari dan jika seandainya 1 bulan berlalu, ia akan lebih muda 10 tahun dan begitu seterusnya, 1 bulan 10 tahun, 1 bulan 10 tahun. Dan mulailah Robin meminum ramuan tersebut setiap hari. Setelah itu Oscar mulai protes pada Robin soal Anna yang mendadak dibawa ke rumah itu. Ya, karena suasana rumah mendadak menjadi berisik karena Anna yang sakau dan teriak-teriak. Tapi dengan santai, Robin menjelaskan semua itu karena Oscar yang dari dulu ingin memiliki anak. Jadi ia bisa belajar menjadi orang tua dengan merawat wanita tersebut. Tapi tentu saja Oscar menginginkan anak dari rahimnya Robin alias dari benih mereka berdua, bukannya wanita lain. Tapi dengan santai Robin pun berucap kalau seandainya Oscar masih ingin memiliki anak dari benih mereka berdua, tentu saja Oscar harus mau minum ramuan Novice. What are you looking for? Setelah itu karena udah muak dan tak tahan lagi, Oscar akhirnya pergi menemui Anna dan ternyata Anna sedang menggeledah semua isi ruangan itu dan pastinya mencari ramuan Novice yang diteteskan oleh Robin untuk mengobati sakaunya. Tapi saat ditanyakan oleh Oscar, Anna berpura-pura sedang mencari telepon. Lalu karena Oscar sadar wanita tersebut sedang sakau, ia pun akhirnya mengurung Anna di dalam kamar itu. Di keesokan harinya, mereka berdua kembali melihat kondisinya Anna dan seisi ruangan kerjanya Oscar telah hancur berantakan. Awalnya Robin menduga suaminya itu akan marah, tapi ternyata tidak. Melihat kondisi Anna yang menyedihkan, insting seorang ayah yang dimiliki Oscar pun akhirnya muncul. Dan mulailah mereka berdua merawat Anna layaknya anak kandung mereka berdua. Hey, your turn. You try. It just won't stop shaking. Yeah, well, check mine too. Setelah beberapa bulan berlalu dan setiap hari minum tetesan ramuan Novice, hal yang diidam-idamkan oleh Robin perlahan-lahan menjadi kenyataan. Setelah dibantu berendam dengan bunga rampai alias mandi kembang, fisiknya Robin akhirnya kembali menjadi muda, mungkin sekitar 30 tahunan. Tapi sayang, walaupun istrinya telah terbukti kembali muda, Oscar masih saja tak mau meminum ramuan obat tersebut. I don't regret a single day in my life with you. I'm sorry, but we get to change that with Novus. You have no excuse. Setelah itu Jen si nenek-nenek girang kembali berkunjung dengan wajah diperban sehabis operasi plastik dari Thailand. Mendapati fisiknya Robin yang tiba-tiba udah kembali muda setelah beberapa bulan mereka tak ketemu, tentu saja Jen mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Robin dan kenapa ia tak mengajaknya. Tapi tentu saja Robin tak segampang itu menjelaskannya pada si nenek-nenek girang ini. Tapi untung saja pada saat kedatangan Jen tersebut, Jim juga berada di sana, sehingga terbukalah semua rahasia mengenai obat Novice. Jen meminta agar ia juga diberikan ramuan tersebut, tapi karena obat itu benar-benar rahasia, Jim menolak permintaannya itu. Tapi Jen memaksa dan mengancam akan menyebarluaskan semua rahasia tersebut dan bahkan mengancam akan melaporkan pada perusahaan farmasi tempat Jim bekerja sebelumnya. Sehingga terpaksalah Jim setuju untuk memberikannya obat Novice, tapi dengan syarat kesehatannya harus diperiksa terlebih dahulu.
I hardly think you're in a position to make any threats. When you take the formula, we'll have to do a blood test. Good. Hubungan Oscar dengan Anna benar-benar menjadi dekat, layaknya ayah dan anak. Tentu saja Robin benar-benar bahagia melihat gairah Oscar menjadi ayah benar-benar telah muncul. Sampai pada akhirnya darah tiba-tiba menetes dari kerampangnya Robin, alias siklus menstruasinya telah kembali muncul. Dan inilah saatnya Robin harus mulai merayu Oscar untuk memulai mendulang proses pembuatan anak. Oscar, my menstrual cycle started today. Setelah itu pada malam harinya Robin langsung memberitahukan pada Oscar kalau sekarang ia sedang menstruasi alias halangan atau ayah gadang, yang artinya seminggu lagi mereka bisa memulai proses pembuatan anak. Tapi mendengar semua itu bukannya bahagia, Oscar malah ketakutan. Bahkan ia juga tak ingin lagi tidur sekamar dengan istrinya tersebut. Oscar ketakutan karena ia udah berusia 75 tahun, jadi mustahil baginya untuk membesarkan seorang anak. Tapi tentu saja, mendengar semua itu, Robin kembali merayu suaminya itu untuk mau meminum obat Novice. Tapi sekali lagi sayang, Oscar masih saja menolak. We get to change that with Novus. All of it. I'll be sleeping in the open room. Setelah itu Robin kembali menemui Jim. Di sana Jim memberitahukan kalau stok Novice-nya udah menipis, alias ia tak mungkin memberikan ramuan tersebut pada Jen. Dan stok terakhir ramuan Novice tersebut ia berikan pada Robin, sehingga Robin lah yang berhak menentukan pada siapa ia akan memberikan obat tersebut. Lalu untuk masalah Jen, mereka berdua akhirnya sepakat kalau Jim akan memberikan sebuah surat hasil kesehatan palsu yang berisi keterangan kalau Jen mengidap kanker jinak. Jadi kalau kondisinya tak sehat, ia tak akan boleh meminum obat tersebut. Sebelum meninggalkan tempatnya Jim, Robin terlebih dahulu meminta Jim untuk memotret dirinya dalam kondisi bugil. Ya, tujuannya untuk membuat Oscar cemburu sekaligus memancing gairahnya. Tapi saat proses pemotretan tersebut berlangsung, Jim agak sedikit baper alias konak. Tapi untung saja Robin masih menjadi seorang istri yang setia, sehingga terpaksalah Jim hanya menelan air ludahnya sendiri. Setelah itu mereka berdua akhirnya bertemu dengan Jen, dan dengan sedikit cerita karangan ditambah surat keterangan kesehatan palsu, Jen akhirnya terpaksa pasrah mengetahui dirinya terserang kanker, sehingga terpaksalah ia tak bisa kembali menjadi muda alias tak bisa meminum obat Novice. Beberapa hari setelah itu Jen kembali berkunjung dan akhirnya Robin menyuruhnya membuka balutan perban untuk melihat hasil operasi plastiknya dari Thailand. Dan saat dibuka, ternyata hasilnya benar-benar berantakan. Ya, karena Jen memilih paket operasi plastik dari klinik abal-abal. I need to be alone. Setelah itu karena udah tak tahan lagi tidur sendiri dan tak tahan ingin segera membuat anak, Robin akhirnya diam-diam meneteskan obat Novice ke dalam teh yang ia hidangkan untuk Oscar. Dan tentu saja Oscar yang tak tahu apa-apa selalu meminum teh tersebut. Saat Robin kembali mengajaknya bercinta, lagi-lagi Oscar selalu menolak. Lalu karena udah benar-benar muak, Robin akhirnya meminta hasil cetakan foto telanjangnya. Bahkan hasil foto ia bugil bersama Jim. Dan tanpa banyak basa-basi, Robin langsung memberikan hasil cetakan foto itu pada Oscar. I forgot how a 30-year-old's skin feels. With his potential to earn resources, he'd make a great father. He could teach our child, or even children, to lead successful. Setelah memperlihatkan hasil foto tersebut, Robin mulai memancing emosinya Oscar. Ia memberikan gambaran jika seandainya kelak Jim yang pada akhirnya akan menghamilinya, sehingga perlahan-lahan Oscar pun mulai emosi. Lalu, karena dianggap dirinya udah nggak berstamina dan nggak bertenaga lagi, Oscar akhirnya menunjukkan kemampuannya di ranjang, sehingga terjadilah apa yang dicita-citakan oleh Robin, yaitu
bercinta dengan suaminya dan cerot di dalam alias cerot inside yang selama 50 tahun terakhir tak pernah mereka lakukan. Setelah hubungan suami istri yang menggairahkan tersebut terjadi, hubungan Oscar dan Robin kembali membaik. Dan setelah beberapa bulan mengadopsi Anna pun akhirnya udah berhasil berhenti mengkonsumsi narkoba. Lalu karena merasa dirinya telah baikan, Anna akhirnya memutuskan pergi dari rumah itu secara baik-baik dan kembali melanjutkan hidup seorang diri. Setelah semuanya kembali bahagia dan Robin yang masih melanjutkan novel mengenai obat novis penemuan Jim, diam-diam ia setiap hari selalu meneteskan obat tersebut ke teh yang ia hidangkan untuk Oscar. Dan sayangnya, kebiasaannya tersebut yang membawa malapetaka. Fisiknya Oscar perlahan-lahan memang menjadi lebih kuat, gak pegalinu dan gak encok-encok layaknya orang tua pada umumnya. Tapi tanpa sepengetahuan Robin, kanker pankreas yang diderita oleh Oscar berkembang dengan sangat cepat. Sampai pada satu ketika, saat Oscar tengah asik menyiangi laman memotong rumput halamannya, mendadak Oscar jatuh terkapar. Dan saat dilarikan ke rumah sakit, alangkah kagetnya Robin mendengar si dokter memberitahukan kalau kankernya Oscar udah mengganas bahkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cancer. No. This is my fault. Thank you, doctor. I've got this. Thank you. Robin benar-benar syok dan merasa bersalah. Tapi untungnya pada saat itu Jim berada di sana dan melarangnya membahas masalah novis yang ia teteskan setiap hari ke dalam minumannya Oscar. Jika tidak, Robin akan berurusan dengan polisi. Lalu, Oscar akhirnya dirawat selama beberapa minggu. Dan selama proses Oscar yang dirawat itu, Robin akhirnya benar-benar hamil. Ya, hamil anaknya Oscar. Untungnya, sebelum Oscar mati, ia masih sempat mendengar kabar kalau istrinya tersebut hamil. Dan Robin juga menceritakan semuanya kalau ia diam-diam meneteskan setiap hari ramuan novis ke minumannya Oscar. Dan obat tersebutlah yang memicu kanker tersebut berkembang dengan sangat cepat. Tapi mendengar semua itu bukannya marah, Oscar malah tersenyum bahagia. Ya, bahagia karena ia bisa memiliki keturunan, ditambah lagi bahagia karena niat Robin memberikannya obat tersebut agar mereka bisa hidup berdua lebih lama lagi. Hanya saja terjadi sedikit kesalahan. Lalu, setelah semuanya diceritakan, beberapa hari setelah itu, akhirnya Oscar meninggal dunia secara ofisial alias secara resmi. Dan beberapa bulan setelah kematian Oscar, Robin akhirnya melahirkan anaknya Oscar dan juga diberi nama dengan namanya Oscar. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film Forever Young. Gimana, keren gak filmnya? Nenek-nenek menjadi muda dan bisa bikin anak. Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler dan alur-alur cerita film-film keren lainnya. So, thank you.